Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amirah Lubis, NIM 19040336 dari kelas Teknik Industri A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perencanaan terpadu yang merupakan materi kedua dari mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu perencanaan terpadu. Perencanaan terpadu atau corporate planning adalah suatu perencanaan strategis jangka panjang perusahaan yang bersifat menyeluruh, merumuskan berbagai strategi dan program pokok dalam pengalokasian sumber-sumber daya perusahaan guna pelaksanaan usaha untuk mencapai tujuan sasaran perusahaan dalam jangka waktu tertentu dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah mengenai apa-apa saja perumusan yang terkandung dalam perencanaan terpadu, yaitu yang pertama, kemana perusahaan akan diarahkan, yang kedua bagaimana situasi yang dihadapi perusahaan, dan yang terakhir bagaimana perusahaan dapat sampai ke tujuan. Adapun ciri-ciri suatu perusahaan terpadu adalah yang pertama, titik tolak penyusunnya adalah perusahaan sebagai keseluruhan, yang kedua dampak dari kegiatan yang direncanakan bersifat menyeluruh, yang ketiga, usaha memahami berbagai kekuatan yang mempengaruhi perkembangan perusahaan, dan yang terakhir bersifat realistis dan relevan dengan lingkungan. Selanjutnya adalah beberapa alasan mengapa perencanaan terpadu merupakan keputusan strategis, yaitu yang pertama, merupakan perspektif yang menghubungkan kondisi perusahaan sekarang dengan kondisi masa mendatang, serta menghubungkan kondisi intern dengan kondisi ekstern. Yang kedua, merupakan sarana untuk mengkaji cara yang paling efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan. Yang ketiga, merupakan paduan dan kerangka kerja atau framework untuk keputusan-keputusan yang akan diambil dalam pengolahan usaha perusahaan dan sekaligus memberi motivasi kerja. Yang keempat, merumuskan konsepsi pengelolaan usaha perusahaan sebagai suatu sistem yang terpadu, terkait dan menyeluruh serta menyatu. Dan yang terakhir, merupakan keputusan yang mempunyai dampak jangka panjang dan strategis bagi pencapaian tujuan perusahaan dan pengalokasian sumber-sumber daya perusahaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan perencanaan terpadu, yaitu yang pertama dengan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi maksud dan tujuan perusahaan yang berupa A. Identifikasi akta pendirian perusahaan. Akta notaris atau peraturan ini merupakan ketentuan tentang pendirian perusahaan dan perubahannya. B. Identifikasi falsafah perusahaan dan aspirasi manajemen puncak. C. Identifikasi kebijakan umum pemilik yang merupakan pedoman pokok yang di dalamnya mengenai pengelolaan perusahaan yang digariskan oleh pemilik dalam rapat umum pemegang saham dan dewan komisaris atau pengawas. Yang kedua adalah perumusan maksud dan tujuan perusahaan. Maksud perusahaan adalah untuk apa perusahaan itu didirikan dan apa yang mencerminkan ciri khas atau karakteristik dan bidang bisnis perusahaan tersebut. B. Tujuan perusahaan, yaitu yang merupakan sesuatu yang diharapkan dengan didirikannya perusahaan yang sekaligus merupakan pernyataan tentang pedoman atau paduan atas batas-batas kemana perusahaan itu akan dibawa, serta rumusan mengenai lingkup bidang usaha dan kendala yang dihadapi. Langkah ketiga adalah menganalisa faktor lingkungan atau eksternal yang berupa pasar, teknologi, sosial ekonomi, budaya, dan pemerintah. Yang keempat adalah menganalisa kemampuan internal perusahaan. Berupa yang pertama, analisa SWOT pemasaran yang bertujuan untuk menilai kemampuan bidang pemasaran perusahaan. Yang kedua, menganalisa SWOT operasi dan teknik yang bertujuan untuk menilai kemampuan bidang operasi dan teknologi. Yang ketiga, analisa SWOT organisasi dan sumber daya manusia yang berfungsi untuk menilai sumber daya manusia. Dan yang terakhir, analisa SWOT keuangan yang berfungsi untuk menilai kemampuan keuangan perusahaan. Langkah kelima adalah analisa dan pemilihan alternatif strategi yang berupa posisi perusahaan dan alternatif strategi. Yang keenam adalah perusahaan arah dan sasaran pengusahaan. Yang ketujuh adalah perumusan sasaran bidang yang berupa yang
Yang pertama, sasaran bidang pemasaran. Yang kedua, sasaran bidang produksi, operasi, dan teknik. Yang ketiga, sasaran bidang organisasi dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, sasaran bidang keuangan. Langkah selanjutnya yaitu perumusan strategi perusahaan yang berupa strategi dasar dan strategi fungsional. Yang kesembilan, penetapan program bidang yang berupa program bidang pemasaran, bidang produksi atau operasi dan teknik, bidang organisasi dan sumber daya manusia, dan bidang keuangan. Dan yang terakhir adalah proyeksi keuangan. Selanjutnya adalah 3 unsur pokok dalam sistem perencanaan terpadu, yaitu yang pertama, unsur perencanaan, yang kedua, unsur program, dan yang terakhir, unsur anggaran. Selanjutnya, apa itu sasaran pengusahaan? Jadi, sasaran pengusahaan adalah target prestasi atau kinerja yang akan dicapai pada 5 tahun yang akan datang, atau dalam jangka panjang. Sasaran pengusahaan merupakan rumusan dari arah pengusahaan yang ditetapkan. Sasaran ini merupakan petunjuk dalam menetapkan strategi perusahaan dan penyusunan strategi fungsional serta program bidang, terutama dalam pengalokasian sumber-sumber daya perusahaan. Dan yang terakhir, arahan perusahaan adalah rumusan prestasi yang hendak dicapai oleh perusahaan. Rumusan ini memberikan arahan apa yang akan terjadi dalam sasaran pengusahaan dan sekaligus merupakan petunjuk dalam perumusan sasaran bidang, strategi fungsional, dan program bidang. Apa itu strategi perusahaan? Strategi perusahaan merupakan cara yang digunakan untuk mencapai arah dan sasaran pengusahaan, yang dapat bersifat pertumbuhan atau agresif, stabilitas atau rasionalisasi, defensif atau survival, dan orientasi keluar atau diversifikasi. Cara yang digunakan untuk mencapai sasaran bidang menurut fungsi organisasi yaitu keuangan, pemasaran, produksi atau operasi dan organisasi, dan sumber daya manusia yang harus sejalan dengan strategi perusahaan. Dan yang terakhir, program bidang. Program bidang adalah rencana kerja tahunan yang terpadu dalam bidang menurut fungsi organisasi yang disusun secara terpadu selama 5 tahun ke depan, yang didasarkan atas strategi fungsional dalam rangka mencapai sasaran bidang dan sekaligus sasaran pengelolaan perusahaan. Adapun cara penyusunan program bidang antara lain yaitu yang pertama, perencanaan bidang pemasaran, yang kedua, perencanaan bidang operasi dan teknik, yang ketiga, perencanaan bidang sumber daya manusia dan organisasi, dan yang keempat, perencanaan bidang keuangan. Sekian penjelasan singkat mengenai perencanaan terpadu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Semoga video ini dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.